Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alayya sadaqallahul ladzim. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata nan indah seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, di mana alhamdulillah Allah masih memperkenankan kepada kita sampai hari ini, di malam hari ini, di malam yang keberapa Bu? Malam ini Bu, insya Allah kita akan masuk di malam yang ke-16. Besok kita malam ke-17 atau malam menuju Quran. Ketika kita memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, pada prinsipnya kita itu hendaklah terus meningkatkan semangat kita. Jangan sampai kendor ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena kalau Ramadan itu diibaratkan sebuah pertandingan, maka di situ ada fase babak penyisihan telah lewat kita. Saat ini kita telah masuk di babak semifinal dan akan masuk di babak final 20 ke sana hingga 10 hari terakhir. Jadi ketika kita melaksanakan beribadah, kita harusnya mulai malam ini dan seterusnya harus lebih semangat, harus lebih energi kita dimaksimalkan. Mengapa demikian? Karena di samping kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya bulan Ramadan, tapi juga Bapak Ibu, godaannya adalah sangat banyak di akhir-akhir itu. Godaan belanja, godaan buka bersama atau bukberkan gitu ya. Nah itu adalah salah satu yang memang kadang-kadang gitu ya membuat kita tergiur. Yang tadinya kita fokus beribadah, ada aja gangguannya begitu. Malam ini insya Allah pembahasan kita, besok kita akan memasuki malam ke-17, malam nuzulul Quran. Saya yakin Bapak Ibu, para jamaah mungkin ada yang sudah menamatkan Al-Quran sampai hari ini. Ya. Mungkin ada yang sudah 1 kali tamat, boleh jadi ada yang udah 2 kali tamat gitu ya. Atau mungkin baru saja juga ada mungkin yang baru mulai. Kalau yang baru mulai Pak Ustadz itu namanya suudon. Tidak suudon, ini mungkin hanya mengevaluasi saja begitu ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momen untuk menjadi juara para jamaah. Kalau kita tidak bisa mencapai juara saum, minimal kita kalau kita bisa ngaji jadi juara di bidang tilawah Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Pak Ustadz, saya belum lancar bacaannya. Jangan pesimis. Kalau Bapak Ibu punya harta, kita bisa jadi juara sedekah di Ramadan tahun ini.
atau juara-juara yang lainnya yang mana Allah banyak tanamkan kebaikan yang bisa kita raih, bisa kita capai di Ramadan tahun ini para jamaah. Berbicara tentang Al-Quranul Karim, Ramadan adalah di mana bulan tempat diturunkannya Al-Quran. Ini menunjukkan betapa Al-Quran sangat istimewa para jamaah, sangat luar biasa. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, beliau salah satu sahabat Rasulullah SAW, Al-Quran itu diibaratkan sebuah hidangan. Beliau mengibaratkan bahwa Al-Quran itu sebuah hidangan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, pelajarilah sesuai dengan kemampuan kalian. Seperti hidangan, tetapi disuruh untuk mempelajari sesuai dengan kemampuan kalian. Ini bayangkan para jamaah, kalau Al-Quran itu diibaratkan sebuah hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu luar biasa. Jangan jauh-jauh. Kalau kita mungkin pernah dipanggil oleh wali kota, pernah dipanggil oleh gubernur, bahkan oleh raja, oleh Presiden Prabowo, diundang ke istana negara, kemudian dijamu para jamaah, pasti jamuannya itu adalah istimewa dan luar biasa. Yang undangnya adalah presiden. Tapi mohon maaf para jamaah, ini bukan MBG mungkin yang disuguhkan pada kita. Pasti makanan yang disajikan oleh presiden, oleh gubernur, oleh wali kota itu makanan yang akan berbeda dari biasanya, istimewa begitu. Ini adalah yang memberikan hidangan bukan lagi presiden, bukan lagi gubernur, bukan lagi wali kota, bahkan ini adalah raja di raja, sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Makanya ketika kita memandang Al-Quran, kita seperti apa? Al-Quran jangan jadikan sebagai tamu agung para jamaah. Kenapa? Kalau kita memandang Al-Quran sebagai tamu agung, boleh jadi kita hanya ketemu Al-Quran itu setahun sekali, seperti kita ketemunya bulan Ramadan. Ramadan ini kan tamu agung, tamu yang luar biasa. Kalau kita memperlakukan Al-Quran sebagai tamu agung, pasti kita jarang ketemunya. Bapak Ibu para jamaah pasti pernah ketemu atau punya tamu istimewa, pastikan jarang. Artinya kalau kita memperlakukan Al-Quran sebagai tamu agung, mungkin disentuhnya hanya pada bulan Ramadan saja para jamaah. Mungkin bertemunya hanya 1 bulan sekali, itu pun mungkin hanya membersihkan debu-debu yang ada di cover Al-Quran. Kalau memperlakukan Al-Quran sebagai tamu agung. Lalu bagaimanakah sikap yang terbaik terhadap Al-Quran? Jadikan Al-Quran sebagai sahabat karib para jamaah. Kalau bahasa emak-emak, ibu-ibu, jadikan Al-Quran itu sebagai bestie. Pasti Bapak Ibu pasti punya bestie kan, ya, teman dekat. Kalau Al-Quran sudah menjadi bestie kita, sahabat kita, teman dekat kita, pastikan ketemunya tiap hari. Artinya apa? Al-Quran sering dibaca oleh kita. Minimal 1 kali sehari habis sholat. Misalnya sholat maghrib atau sholat subuh. Bahkan yang hebat lagi di bulan Ramadan, ba'da sholat 5 waktu selalu kita baca Al-Quran. Oh, itu hebat. Maka perlakuan kita kepada Al-Quran mari saat ini kita rubah. Kenapa harus dijadikan sebagai sahabat karib, sahabat dekat? Karena Al-Quran ini para jamaah bukan hanya sebagai teman dekat, tetapi juga dia akan menjadi penolong bagi kita, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang menghampiri kita, menemui kita pada hari kiamat dan memberikan syafaat pertolongan.
Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.